Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan UTS Cloud Computing dengan judul Aplikasi Konseling Pendidikan sebagai solusi bimbingan secara individu kepada siswa. Dengan beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Hurul Aini Safira dan Nurjana Hilwani. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memberikan akses pada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Namun, tidak semua siswa mampu menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar. Terdapat berbagai macam masalah yang mungkin dihadapi oleh siswa, seperti masalah akademik, masalah sosial, dan masalah pribadi. Masalah akademik dapat berupa kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Masalah sosial dapat berupa masalah dengan teman sekelas atau dengan guru. Dan masalah pribadi dapat berupa masalah psikologis atau masalah keluarga. Salah satu peran penting dalam konselor pendidikan adalah membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik mereka. Konselor pendidikan dapat membantu siswa untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, memberikan dukungan, memberikan saran dan strategi untuk mengatasi masalah, serta membantu siswa untuk mencapai tujuan akademik yang diinginkan. Konselor pendidikan juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang sukses di masa depan. Namun, terkadang terbatasnya sumber daya dan aksesibilitas menjadi kendala dalam memberikan konseling pendidikan secara individu. Terbatasnya jumlah konselor pendidikan yang terjadi serta jarak yang harus ditempuh untuk mendapatkan layanan konseling pendidikan membuat beberapa siswa sulit untuk mendapatkan bimbingan individu. Oleh karena itu, perlu adanya aplikasi konseling pendidikan yang dapat diakses secara online oleh siswa untuk mendapatkan bimbingan individu. Rumusan masalah kita mempunyai 3, yaitu bagaimana cara memberikan konseling pendidikan secara individu bagi siswa secara online. Yang kedua, bagaimana memastikan kerahasiaan informasi siswa dalam penggunaan aplikasi ini. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan kualitas layanan konseling pendidikan yang diberikan. Tujuan proyek yaitu pertama, memberikan solusi bagi siswa yang membutuhkan bimbingan individu dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik mereka. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas layanan konseling pendidikan. Dan yang ketiga, memastikan kerahasiaan informasi siswa dan kualitas layanan konseling pendidikan yang diberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurjana Hilwani. Baik, terima kasih Vira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dimana terdapat manfaat aplikasi. Pertama, meningkatkan kualitas layanan konseling pendidikan. Tentunya dengan adanya aplikasi konseling pendidikan, konselor dapat memberikan layanan konseling yang lebih efektif dan efisien kepada siswa. Dalam aplikasi ini, konselor dapat memberikan layanan secara langsung dengan menggunakan fitur video conference maupun chat, sehingga siswa dapat mengakses layanan konseling kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua, memudahkan akses siswa dalam mendapatkan bimbingan individu. Dengan aplikasi konseling pendidikan, siswa tidak perlu lagi mengunjungi kantor konseling pendidikan secara langsung, yang terkadang memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Dengan adanya aplikasi ini, siswa dapat mengakses layanan konseling pendidikan secara online sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Lalu yang ketiga, menjamin kerahasiaan informasi siswa atau data-data siswa. Tentunya dalam aplikasi konseling pendidikan ini, kerahasiaan informasi siswa menjadi prioritas utama. Informasi yang diungkapkan oleh siswa selama sesi konseling akan disimpan secara aman dan hanya akan diakses oleh konselor yang bersangkutan.
Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa dalam mengungkapkan masalah pribadi, sosial, ataupun akademik mereka yang sedang mereka hadapi. Lalu yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir kritis siswa. Lalu dalam sesi konseling ini, konselor dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan memberikan saran serta strategi untuk mengatasinya. Konselor juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang sukses di masa depan. Lalu di sini yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan konseling pendidikan. Dalam aplikasi konseling pendidikan, semua data dan informasi siswa akan tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini akan memudahkan konselor dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan siswa, serta memastikan pelayanan konseling pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya di sini terdapat rancangan arsitektur yang dimana aplikasi ini akan dibangun menggunakan arsitektur client-server. Client-server akan berupa aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh siswa dengan menggunakan browser, sedangkan server akan berada di cloud Amazon Web Service. Arsitektur ini dipilih karena dapat mengakomodasi aksesibilitas dan fleksibilitas yang diperlukan dalam memberikan layanan konseling pendidikan secara online. Lalu untuk komponennya terdapat beberapa komponen, yaitu cloud yang digunakan pada aplikasi konseling pendidikan ini adalah Amazon Web Service. Amazon Web Service akan memberikan infrastruktur cloud computing yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi konseling pendidikan seperti Elastic Compute Cloud atau EC2 untuk menyediakan server virtual, lalu Simple Storage Service yang dimana atau S3 untuk menyimpan file dan data, serta API Gateway dan Lambda untuk menghubungkan front-end dengan back-end. Selanjutnya di sini video conference pun aplikasi konseling pendidikan ini juga dilengkapi dengan fitur video conference maupun chat yang akan memungkinkan siswa ataupun konselor untuk melakukan sesi konseling secara langsung melalui video conference maupun chat secara virtual. Secara keseluruhan, rancangan arsitektur aplikasi konseling pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang akan bekerja sama untuk memberikan layanan konseling pendidikan yang efektif dan efisien. Front-end dan back-end akan terhubung melalui cloud yang digunakan dan dilengkapi dengan fitur video conference dan chat untuk memudahkan siswa dalam mendapatkan bimbingan secara individu. Slide selanjutnya yaitu estimasi kebutuhan biaya dan spesifikasi teknis, yang dimana kebutuhan biayanya terdapat dari 5 hal, yaitu pertama, AWS EC2 instance tipe T12 Micro untuk menjalankan aplikasi, yang setiap bulannya kita harus membayarkan 9,5 US dollar. Lalu AWS RDS tipe DB T2 Micro untuk menyimpan data aplikasi yang tiap bulannya kita bayar 13 US dollar. Lalu di sini terdapat AWS S3 untuk menyimpan file aplikasi yang tiap bulannya kita bayar sebesar 0,023 US dollar per gigabyte. Untuk biaya pengembangan aplikasi sendiri di sini kita mematok 5.000 US dollar. Lalu total biaya untuk membuat aplikasinya atau implementasi ini sebesar 5.000 US dollar ditambah 22,5 US dollar per bulannya. Lalu untuk spesifikasi teknis sendiri di sini terdapat bahasa pemrograman yang kami pakai, yaitu PHP, JavaScript, HTML, CSS. Lalu basis data sendiri di sini kita menggunakan MySQL. Frameworknya kita menggunakan Laravel, servernya Apache, dan OS-nya di sini kita menggunakan Linux ataupun Ubuntu. Sedangkan untuk keamanan sistem kami menggunakan SSL atau TLS, yaitu HTTPS, lalu autentifikasi dari pengguna. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.